Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Mister Goodful. Oke, agar kalian dapat melihat channel-channel saya, jangan lupa subscribe ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Tentu masih bersama saya, Pak Saifullah. Oke. Langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, ini satu. Pastikan persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Jika belum berbentuk kuadrat, bagaimana caranya? Yaitu ubah dengan rumus sudut rangkap, trigonometri sudut rangkap, atau dengan menggunakan rumus identitas trigonometri. Jika sudah seluruhnya, tinggal difaktorkan. Setelah difaktorkan, selesaikan persamaan trigonometri tersebut. Bagaimana rumus yang digunakan? Lihat ini. Sudut rangkap atau sudut ganda 1 sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Ini rumusnya yang perlu diingat. Yang kedua, cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Ketiga, cos 2x juga ada selain yang tadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Cos 2x juga boleh ditulis 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Jadi untuk cos 2x ini ada 3, perlu diingat. Berikutnya untuk identitas trigonometri, bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x hasilnya adalah 1. Kalau cos kuadrat x nya sama dengan, tinggal dipindah ruas ya, 1 dikurangi sin kuadrat x. Begitu juga sin kuadrat x sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat x. Oke. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat x tambah 3 sin x tambah 1 sama dengan 0 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Caranya ini kita lihat, ini sudah sin semua, depan sin kuadrat x, belakang juga ini sin sudah sama, maka kita buat misal sin x sama dengan p. Kenapa harus p? Apakah boleh y? Boleh. B juga boleh, c boleh. Kenapa saya ambil p? Agar kalian pintar. Nah, itu aja, saya ambil p. Oke, lanjut. Sin kita misalkan p, maka 2 sin kuadrat x kita tulis 2p kuadrat x ya, plus 3 sin x nya kita ganti p, maka menjadi 3p plus 1 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat, maka kita faktorkan dengan cara coba-coba. 2p kuadrat kita coba 2p kali p, pas 2p kali p 2p kuadrat. Yang belakang konstantanya 1. 1 itu hanya ada 1, yaitu 1 kali 1. Apakah ini pas hasilnya? Kita cek. Positif 1 kali positif 1, 1. Pas. Berikutnya positif 1 kali p, p. Berikutnya 2p kali 1, 2p. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 3p. Dengan ini plus 3p, ini 3p, sama. Berarti pemfaktoran ini betul. Maka tinggal kita selesaikan, kita ambil ada 2 faktor. Kita ambil yang depan 2p plus 1 sama dengan 0, yang belakang p plus 1 sama dengan 0. Maka
P-nya hasilnya adalah negatif setengah. Dengan pindah ruas ya, tentu. P tadi apa P? Sin X. Maka P ini kita kembalikan ke sin X sama dengan negatif setengah. Sin bernilai negatif itu berada di kuadran 3 dan 4. Dengan hafalan semua sindikat tangannya kosong. Semua kuadran 1 positif semua. Sindikat kuadran 2 yang positif hanya sin. Tangannya kosong. Kuadran 3 yang positif tangan kosong. Kuadran 4 yang positif kos. Berarti yang lain negatif. Itu cara menghafalkannya. Sin yang positif itu di kuadran 2 dan kuadran 1. Maka yang negatif berada di kuadran 3 dan 4. Kuadran 3 yaitu sin 210 derajat. Ini adalah negatif setengah. Caranya bagaimana? Ingat penghafalan di kuadran 1 bahwa sin 30 itu setengah. Sin 30 setengah. Maka kalau di kuadran 3 itu adalah 180 plus. Plus berapa? Plus 30. Jadi hasilnya 210. Kalau di kuadran 4 itu 360 dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 30 karena sin 30 setengah. 360 dikurangi 30 adalah 330. Oke. Selanjutnya ini P plus 1. Kita pindah menjadi P sama dengan negatif 1. P kita ganti sin. Sin X sama dengan negatif 1. Sin bernilai negatif ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 3 sin 90 adalah 1. Itu kuadran 1. Maka kalau di kuadran 3 180 tambah 90 270. Kalau di kuadran 4 bagaimana? Tidak ada. Karena sama 360 dikurangi 90 juga sama 270, jadi tidak usah. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat, 330 derajat, dan 270 derajat. Oke? Bisa ya? Bisa dipahami? Nah, sekarang coba kita masuk ke contoh 2, soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X dikurangi 5 cos X sama dengan 3 untuk 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sama dengan 3, kita pindah ruas menjadi negatif 3 sama dengan 0. Nah, kita misalkan cos X sama dengan P. Maka cos kuadrat X maka menjadi 2P kuadrat. Negatif 5 cos X, negatif 5P. Oke. Nah, lanjut. Kita faktorkan 2P kali P. 2P kuadrat 1 kali P. Nah, ini 1 dan negatif 3 kita kalikan ya. 1 kali negatif 3, negatif 3 cocok. 1 kali P, 1P, 2P kali negatif 3 berapa? Negatif 6P. Kalau kita tambahkan hasilnya adalah negatif 5P. Cocok ini. Berarti pemfaktoran ini benar. Kemudian kita lanjutkan. Kita buat dua faktor ini kita pecah. 2P plus 1 sama dengan 0 dan P sama dengan P dikurangi 3 sama dengan 0. Maka ini P sama dengan negatif setengah. Cos X sama dengan negatif setengah. Maka cos bernilai negatif berada di kuadran 2 dan 3. Karena semua berarti kuadran 1 sin tangannya kosong. Berarti kuadran 4, 1 dan 4. Berarti yang negatif berada 2 dan 3. Untuk kuadran 2 cos 120 derajat. Ini 120 ya, itu negatif setengah. Cos 60 itu adalah setengah kuadran 1.
Maka di kuadran 2, 180 dikurangi 60. Maka hasilnya adalah 120. Sedangkan di kuadran 3, 180 tambah 60, 240. Oke. Berikutnya yang ini, P sama dengan 3. Cos X sama dengan 3. Ingat bahwa nilai cos itu negatif 1 sampai dengan 1. Jadi kalau cos X sama dengan 3, jelas tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Salah tulis ya ini ya. Mohon maaf, ini salah tulis. Jadi yang betul adalah 240 derajat. Oke. Lanjut contoh 3. Perhatikan soal ini. Nah, ini kelihatannya panjang sekali ya. Kita sederhanakan dulu. 4 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X dikurangi 2 sama dengan 2 cos kuadrat X. Ini ruas kiri sin, ruas kanan ternyata cos. Maka ini harus mengalah, salah satu harus kita samakan. Kalau sin ya sin semua, ya kalau cos cos semua. Kalau ini sudah sin X, ini sin kuadrat X, maka ini yang kita ubah, cos kuadrat X-nya kita ubah menggunakan identitas trigonometri. Mana cos kuadrat X? Nah ini 1 dikurangi sin kuadrat X. Jadi kita gunakan rumus identitas. Cos kuadrat X ini kita ubah jadi 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah kita selesaikan. 2 kali 1 2, 2 dikurangi 2 kali negatif sin kuadrat X negatif 2 sin kuadrat X. Nah, kita pindah ruas. Nah ini negatif 2 sin kuadrat X jadi positif sin 2 sin kuadrat X kurangi 5 sin X, 2 dipindah jadi negatif 2. Jadi bentuknya menjadi 4 plus 2 ini 6 sin kuadrat X kurang X ya, dikurangi 5 sin X dikurangi 4 sama dengan 0. Kita misalkan X nya sin X nya kita ganti P, maka menjadi 6P kuadrat dikurangi 5P dikurangi 4 sama dengan 0. Coba-coba 6P kuadrat adalah 2P kali 3P. Negatif 4 itu positif 1 kali negatif 4. Kita cek apakah betul. Nah, pasti betul ini. 1 kali negatif 4, negatif 4. Yang tengah 1 kali 3P, 3P, 2P kali negatif 4, negatif 8. 3 dikurangi negatif 8, negatif 5. Pas ya. Ambil, lanjut. Kita uraikan jadi 2 faktor ini. 2P plus 1 sama dengan 0. 3P dikurangi 4 sama dengan 0. P sama dengan negatif setengah. Sin bernilai negatif berada di kuadran 3 dan 4. Yaitu kuadran 3 210. Caranya seperti tadi, bahwa sin X sama dengan setengah itu adalah sin 30. Maka kalau kuadran 3 itu 180 plus 30 210. Karena ini dalam bentuk pi radian, maka 210 kita ubah dalam bentuk radian dengan dibagi 180. Kita sederhanakan menjadi 7/6 pi. Untuk kuadran 4 330 kita sederhanakan, kita rubah dalam bentuk radian dengan dibagi 180 kalikan pi, sederhanakan menjadi 11/6 pi. Yang sebelah sini P sama dengan 4/3. Ini tidak memenuhi ya, karena melebihi 1. Ini 1/3. Jadi 4/3 tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7/6 pi dan 11/6 pi. Oke. Sudah sampai 3 soal. Kira-kira paham ya? Oke, paham. Lanjut. Soal keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x. Ini sudah terangkap ini.
dikurangi 2 cos X sama dengan negatif 1 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi dalam radian lagi. Oke, cos 2X dikurangi 2 cos X plus 1, kita pindah ruas, negatif 1 jadi plus 1. Nah, cos 2X ini kita ubah. Mana yang kita pakai? Ini cos ini. Nah, maka harus kita pilih yang ada cos ini ya. 2 cos kuadrat X dikurangi 1 ini yang kita ambil. Masukkan ke sini. Nah, ini cos 2X kita ambil 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Baru kita sederhanakan. Negatif 1 ditambah 1 ini 0. Maka tinggal ini. Oke, misalkan cos X sama dengan P, maka 2P kuadrat dikurangi 2P sama dengan 0. Kita faktorkan. P-nya kita taruh di luar 1. Maka P kali 2P ini 2P kuadrat. Ini, maka ini adalah negatif 2. Pas ya pemfaktorannya. Oke. Kita selesaikan. Bagi dua faktor ini. Yang pertama buat sama dengan 0. Yang ini 2P dikurangi 2 juga sama dengan 0. Cos X sama dengan 0. Cos berapa ada 0? Yaitu cos 90. 0. Ada lagi? Yaitu kita buat ya, kita rubah dalam bentuk pi. 90 bagi 180 pi yaitu setengah pi. Ada lagi, cos berapa ada 0? Cos 270 derajat. 270 per 180 disederhanakan menjadi 3/2 pi. Yang sebelah sini kita uraikan. 2P sama dengan 2, P sama dengan 1. Cos berapa ada 1? Cos 0. Selain cos 0 adalah cos 360 derajat. Ini 1 ya. Nah, ini kita ubah dalam bentuk pi ya, 2pi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 setengah pi, 3/2pi dan 2pi. Oke. Sudah mulai paham ini? Oke, lanjut soal ke berapa ini tadi? 4, berarti ini ke 5. Ini 4 model yang kedua. Tadi yang sudut gandanya adalah cos X, sekarang yang sudut gandanya adalah sin 2X. Perhatikan, sin 2X ditambah 2 cos X sama dengan 0. Nah, ini kita ubah, sin 2X nya kita ubah 2 sin X cos X. 2 sin X cos X ditambah 2 cos X. Depan ada cos X, belakang ada cos X. Kita keluarkan ya, 2 cos X kita taruh di luar. Kalau ini kita kalikan, 2 cos X kali sin X ya, ini hasilnya 2 cos X kali 1, 2 cos X. Ini pemfaktorannya. Nah, ini tidak usah dimisalkan P, sudah bisa cara memfaktorkan. Nah, sekarang kita uraikan dua faktor ini. 2 cos X sama dengan 0. Yang sebelah sini sin X plus 1 sama dengan 0. 2 cos X sama dengan 0, maka cos X sama dengan 0/2, yaitu 0. Cos berapa ada 0? Cos 90. Dan berapa? Cos 270. Ini hampir mirip tadi nih. Nah, 3/2pi. Lanjut. Sin X plus 1 sama dengan 0. Sin X sama dengan negatif 1. Sin berapa ada negatif? Jelas berada di kuadran 3, yaitu 270. 3/2pi. Nah, ini ada 2, 3/2pi, 3/2pi. Maka himpunan penyelesaiannya kita tulis 1 saja. Setengah pi dan 3/2pi. Oh, sudah paham ini. Satu lagi ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke soal analisis ya. Ini agak sulit kalau dilihat. 3
tangen X plus kotangen X dikurangi 2 akar 3 sama dengan 0. Bagaimana caranya? Kotangen X ini kita ubah dalam bentuk tangen X, yaitu 1 per tangen X. Kotangen X kebalikan dari tangannya, 1 per tangen X. Ini pecahan, agar tangan X ini hilang, maka semuanya ini kita kalikan dengan tangan X. 3 tangan X kali tangan X, maka 3 tangan X, tangan kuadrat X ya. 1 per tangan X kali tangan X adalah 1. Habis ini negatif 2 akar 3 kali tangan X, negatif 2 akar 3 tangan X. Bentuk ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Nah, kita ubah dulu, positif 1 taruh di luar. Kalau bentuk seperti ini, masih ingat bentuk ini? Bentuk kuadrat sempurna, A dikurangi B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB plus B kuadrat. Nah, ini ternyata dapat difaktorkan menjadi akar 3 tangan X dikurangi 1 kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan, ini hasilnya ini. Maka ini dapat kita selesaikan dengan mudah. Akar 3 tangan X dikurangi 1 sama dengan 0. Karena kuadrat kita ambil 1 saja. Akar 3 tangan X negatif 1 kita pindah. Nah, 1. Maka tangan X sama dengan 1 per akar 3. Atau dapat ditulis sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 itu tangan berapa ya? Nah, tangan bernilai positif berada di kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, untuk kuadran 1, nah ini X-nya sama dengan 30 derajat. Kuadran 3, 180 tambah 30, 210. Tinggal kita ubah dalam bentuk radian. 1/6P, yang ini 7 per 6P. Pertanyaannya, hasil penjumlahan dari semua anggota himpunan. Maka 1/6P ditambah 7 per 6P. Kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 8 per 6P. Kalau kita sederhanakan menjadi 4 per 3P. Oke, saya kira sudah paham. Oke, nah sebelum saya akhiri, jangan lupa ya, like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan saya akhiri, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.